Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel kesayangan kita, channel yang paling kece ini. Nah, pada video kali ini kita akan mulai belajar tentang perbandingan, yakni matematika kelas 7 di semester yang kedua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, apa sih definisi atau pengertian dari perbandingan? Kemudian bagaimana kita mau menyederhanakan perbandingan itu? Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menyelesaikan perbandingan pada garis. Oke, kita langsung saja mulai pembelajaran untuk hari ini. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah definisi perbandingan, ya, atau pengertian dari perbandingan. Nah, perbandingan dalam matematika artinya adalah membandingkan dua buah objek atau benda. Nah, nanti perbandingan ini bisa berupa selisih, ya. Misalnya perbandingan antara dua buah benda atau sifat bisa berupa selisih. Misalnya kita mau membandingkan umur Budi dan umur Andi. Ternyata umur Budi 2 tahun lebih tua dari Andi. Nah, di sini kita sudah membandingkan dua objek. Objek yang kita bandingkan adalah umur antara umur Budi dan Andi. Dan ternyata umur mereka tidak sama. Artinya ada selisih antara umur Budi dan umur Andi, ya. Nah, kemudian bisa juga dalam bentuk pecahan atau pembagian. Misalnya, umur Budi banding umur Andi 2:3. Nah, ini bentuknya adalah pecahan atau pembagian. Nah, untuk bisa disederhanakan, kedua objek yang mau kita bandingkan harus memiliki satuan yang sama. Misalnya, kalau kita mau membandingkan umur, maka harus dibandingkan dengan umur juga. Kita tidak boleh membandingkan misalnya antara umur dengan waktu, antara panjang dengan masa. Itu tidak bisa kita bandingkan karena nanti memiliki satuan yang berbeda, ya. Itu untuk definisi perbandingan. Oke, nah sekarang kita akan mencoba bagaimana menyederhanakan sebuah perbandingan, ya. Nah, di sini ada soal nih. Kita mau mengerjakan soal yang nomor 1 nih. 1 jam berbanding 75 menit. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita tidak bisa bandingkan secara langsung, ya. Kenapa? Karena ternyata satuannya berbeda. Ya, walaupun sama satuannya satuan waktu, jam dan menit, tapi ini kan berbeda. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, caranya atau triknya adalah kita ubah ke dalam satuan yang paling kecil, ya. Jadi kalau ada soal yang seperti ini, maka kita ubah satuannya ke dalam satuan yang paling kecil. Jam dan menit berarti lebih kecil menit, berarti nanti kita ubah menjadi satuan menit semuanya. Oke. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti 60 menit banding 75 menit. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bandingkan agar lebih mudah, ya kan? Jadi kalau kita mau menyederhanakan dalam bentuk yang datar seperti ini gampang, ya. Kita ubah ke dalam pecahan aja. 60/75. Jadi kalau 60/75 ini kan bisa kita sederhanakan, ya. Berarti dua-duanya sebentar. Berarti dua-duanya kita bagi berapa? Nah, ini dua-duanya bisa kita bagi 15. 60 dibagi 15 4, ya kan? Kemudian kalau 75 dibagi 15 sama dengan 5. Berarti perbandingannya sama dengan 4:5. Menitnya hilang, ya, karena ini kan sama, bisa kita bagi, ya. Jadi 1 jam banding 75 menit itu sama dengan 4:5. Oke, gampang, ya. Kemudian yang kedua nih, 2,5 kg banding 50 ons. Ya, kilogram sama ons yang lebih kecil yang mana? Yang lebih kecil tentu yang ons. Berarti kita nanti ubah ke ons, ya.
1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Berarti kalau 1 kilogram sama dengan 10 ons, 2,5 kilogram sama dengan 2,5 dikali 10 sama dengan 25 ons banding 50 ons, ya. Kita buat menjadi pecahan lagi, 25 per 50. Nah, ini dua-duanya bisa dibagi 25 nih. 25 dibagi 25 1, 50 dibagi 25 2. Ketemu jawabannya, berarti perbandingannya sama dengan 1:2. Oke, soal yang ketiga. 6 hari banding 2 bulan. Nah, ini gampang lagi nih. Berarti kita ubah ke satuan hari ya. 6 harinya tetap, 1 bulan itu ada 30 hari. Berarti kalau 2 bulan, 2 dikali 30, ada 60 hari. Berarti 6 hari banding 60 hari. 6 banding 60 bisa dibagi berapa ini? Ya, betul. Bisa dibagi 6. 6 dibagi 6 1, 60 dibagi 6 10 ya. Berarti perbandingannya berapa? 1:10. Nah, itu menyederhanakan perbandingan. Gampang sekali ya. Tentu pasti kalian nanti bisa. Nah, sekarang kalau kita mau membandingkan 3 benda nih. Ada 3 benda yang akan kita perbandingkan. Kira-kira bisa nggak ya? Bisa banget ya. Nah, kita lihat di sini ada contoh soal yang nomor 4 nih. Pertanyaannya adalah jika A banding B. Nih, jika A banding B sama dengan 2:5 dan B banding C sama dengan 3:7, maka pertanyaannya tentukan perbandingan A banding C. Nah, ini kan ada 3 benda ya, ada 3 benda yang mau kita bandingkan. Tapi ini perbandingannya bukan A banding B banding C, tapi A banding B, kemudian B banding C. Ya. Jadi kira-kira caranya bagaimana? Oke, perhatikan. Kita tulis dulu perbandingannya. A banding B sama dengan, nah kita kasih jarak sedikit ya. Harusnya kan di sini ada C. Kita kasih jarak sedikit. A banding B sama dengan 2:5. Kita tulis lagi. A banding B sama dengan 2:5. Kemudian yang selanjutnya ini, B banding C sama dengan 3:7. B-nya kita tulis di bawah B yang di sini, ya. Nah, seperti ini. B banding C sama dengan 3:7. Nah, kalau kalian perhatikan, kita lihat ada koneksi dari B yang berbeda nih. Nah, di sini sama, di sini kan B-nya, tapi di sini ternyata angkanya berbeda nih nilainya. Yang 1 3, yang 1 5. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita kalikan dulu, ya. Kita kalikan dulu 5 dan 3 ini agar menjadi nilai yang sama. Ya. Kita kalikan 5 dan 3 itu agar menjadi nilai yang sama. Atau kalian cari KPK-nya. KPK 5 dan 3 itu berapa? Baru nanti kita tahu harus dikali berapa, gitu ya. 5 dan 3 itu biar sama berarti harus kita ubah menjadi 15 kan? Kalau menjadi 15 berarti 5-nya dikali 3, kemudian 3-nya kita kali 5. Ya. Nih yang ini. Ulangi lagi, ada koneksi antara B nih. Di sini B-nya sama, tapi di sini angkanya berbeda. Yang 1 5, yang 1 3, ya. Caranya bagaimana? Caranya kita buat 5 dan 3 ini menjadi angka yang sama. Ya. Kita buat menjadi angka yang sama, berarti 5-nya kita kali 3, 3-nya kita kali 5. Nah, nanti kalau kita kalikan keduanya kan hasilnya sama, 15 dan 15, ya. Nah, sekarang kita kalikan dulu yang 2. 2 dikali 3 sama dengan 6 banding 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian yang bawahnya, ya, 3 dikali 5 15. Kita tulisnya di sini nih karena ini adalah B, ini A, ini B gitu kan. Kemudian banding
7 dikali 5. 7 dikali 5 adalah 35. Nah, kalau kalian perhatikan ternyata ini ada beberapa bagian kan? Nah, bagian pertama ini. Ini bagian yang kedua. Ini bagian yang ketiga. Berarti 6 ini adalah perbandingan untuk A, ya kan? Kemudian 15 ini karena sama, ini berarti B, yang ini berarti C. Ya, ini B. Berarti kita sudah mendapat perbandingannya sekarang. A banding B banding C bisa kita bandingkan. A banding B banding C berarti 6 banding 15 banding 35, ya. Nah, karena pertanyaannya adalah tentukan perbandingan A banding C, maka yang kita bandingkan A dan C saja. A-nya 6, C-nya 35. Berarti perbandingan A banding C sama dengan 6/35, ya. Nah, jadi kalau ada soal yang seperti ini, langkah pertama yang kita kerjakan adalah penulisannya. Penulisannya harus rapi dulu, ya. Jangan acak-acakan nih. Ya, kita urutkan dulu. Kalau yang sama di sini B, kita tulis B-nya di sini. A banding B, kemudian B banding C. Nih, berurutan seperti ini, ya. Kemudian yang kedua, jika angkanya berbeda, kan nanti pasti angkanya di sini berbeda nih, 3 dan 5, ya. 3 dan 5 ini berbeda. Nah, kita buat menjadi sama, cari KPK-nya. Ketika KPK-nya sudah ada, maka kita bisa nanti mengalihkan dengan bilangan yang ada di sini. Karena 3 dan 5 KPK-nya 15, maka 5 harus dikali 3 dan 3 harus dikali 5. Seperti itu. Mudah ya? Satu soal lagi biar lebih paham. Nah, nomor 5. Jika PQ sama dengan 2 banding 1 dan PR-nya sama dengan 1 banding 3, kemudian tentukan perbandingan antara Q dan R. Kira-kira cara pengerjaannya ini bagaimana? Langkah yang pertama kita tulis dulu, ya. Kita tulis dulu P banding Q. P banding Q sama dengan 2 banding 1. Ya. Kemudian P banding R. Nah, ingat, P-nya harus kita tulis di bawah P. Kayak ini B. Kalau A banding B, kemudian B banding C, karena ada B yang sama, kita tulisnya di bawahnya. Sama dengan P banding Q. P banding Q-nya sama dengan 2 banding 1 nih kan. P banding Q-nya sama dengan 2 banding 1. Berarti P banding R-nya 1 banding 3. Berarti kita tulis P ini di bawah P yang di sini. P banding R-nya sama dengan 1 banding 3, ya. Nah, sama lagi nih, ada koneksi yang dari P. Di sini P-nya sama nih. P-nya sama di sini 2 P. Tapi di sini angkanya berbeda nih. 2 sama 1, ya. Berarti yang kita buat sama adalah yang ini, 2 dan 1. Kita cari KPK 2 dan 1. 2 dan 1 KPK-nya berapa? 2. Berarti 2-nya kita ubah ke 2, 1-nya kita ubah ke 2. Berarti dikali berapa? 2 dikali 1, ya kan? Kemudian 1-nya dikali 2, ya. Nanti ini menjadi sama, ya. Jadi yang di dalam tanda merah ini harus kita samakan, ya. 2 dan 1 itu harus kita samakan agar menjadi bilangan yang sama. Berarti yang 2 dikali 1, yang 1 dikali 2, ya. Berarti kita tulis di sini 2 dikali 1 sama dengan 2 banding, kemudian 1 dikali 1 sama dengan 1, ya kan? Kemudian 1 dikali 2 itu 2. Nanti ya. 1 dikali 2 itu 2 banding, kemudian 3 dikali 2 itu adalah 6, ya. Nah, kita lihat lagi ada 3 bagian, ya. 3 bagian di sini. Ada 2, kemudian ada 1 dan ada 6, ya. Berarti kan perbandingan PQR ini adalah 2 untuk P banding 1 banding 6. Berarti PQR-nya sama dengan 2 banding 1 banding 6. Oke.
karena yang disuruh ditentukan atau pertanyaannya adalah Q banding R, maka Q banding R berapa? Q banding R sama dengan 1 banding 6. Gitu ya. Gampang, itu untuk menyederhanakan perbandingan jika ada 3 buah benda yang kita perbandingkan, ya. Yang harus diingat yang pertama, penulisannya harus teratur, harus rapih, ya. Kalau di sini A banding B, B banding C, tulis di sini B sama B. P banding Q 2 banding 1 dan P banding R, maka P-nya harus ditulis seperti ini. Yang kedua adalah cari KPK dari nilai perbandingan yang sama, ya. B dan B 5 dan 3, cari KPK 5 dan 3. Kemudian P sama P 2 dan 1, cari KPK antara 2 dan 1. Baru nanti kita kalikan ketiga bilangannya dengan angka ini. Maka nanti akan kita temukan perbandingan antara P, Q, R atau A, B, C. Jadi bukan lagi A banding B, kemudian B banding C, menjadi A banding B banding C. Seperti itu. Gampang ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah perbandingan pada garis. Nah, tapi materi yang ini, perbandingan pada garis ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, materi hari ini cukup 2 aja. Definisi perbandingan dan menyederhanakan perbandingan. Oke. Cukup materi untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bermanfaat buat kalian, ya. Tetap ingat pesan Ibu 3M, cuci tangan sebelum menggunakan sabun, kemudian menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, ya. Mudah-mudahan pandeminya segera berakhir sehingga kita bisa belajar kembali di madrasah. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Ada 5 soal ya, nomor 1 sampai 4. Itu adalah perbandingan 2 benda. Kemudian soal yang kelima ini adalah perbandingan 3 benda. Silahkan kalian kerjakan latihannya. Jika ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.